Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat belajar darinya ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai agama, yaitu tentang bersikap toleran dan simpatik. Nah, pelajaran ini ada pada buku agama bab ketiga. Nah, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita butuh bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri ya. Kita memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan kita. Nah, apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap menghormati, menghargai tindakan orang lain. Nah, termasuk menghormati pilihan orang lain, karena setiap orang itu memiliki hak untuk memilih agamanya. Jadi kita nggak bisa memaksakan keyakinan terhadap orang lain. Ini sesuai juga dengan pelajaran bab pertama ya, yaitu tentang surat Al-Kafirun. Nah, kemudian kita juga berbeda suku, maka kita hendaknya menghormati perbedaan dalam suku tersebut, karena setiap suku memiliki aturan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan sikap toleran? Pertama, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Kalau sholat, tidak saling mengganggu. Kalau beribadah, juga tidak saling mengganggu atau menghina. Kemudian kita harus saling menjaga keamanan dan kenyamanan, dan ini sudah diterapkan di beberapa tempat ya. Kemudian yang kedua, saling menolong tanpa memandang agama maupun sukunya. Misal pada saat kerja bakti atau gotong royong di rumah, itu semua masyarakat yang berada di lingkungan tersebut, walaupun berbeda agama, berbeda suku, semuanya bekerja. Kemudian membantu orang yang terkena musibah, misal dia kena banjir. Nah, semua lapisan masyarakat itu hendaknya membantu. Ada korban kecelakaan, nah kita bantu. Siapa aja yang berada di dekatnya perlu kita segera melakukan tindakan bantuan. Nah, yang ketiga, memahami setiap perbedaan yang ada di masyarakat, karena kita termasuk masyarakat yang majemuk, artinya beragam suku, budaya, adat, dan agama. Tentunya perbedaan itu sangat nampak, namun perbedaan itu rahmat dari Allah ya. Jadi walau berbeda tidak menghalangi kita saling berbuat kebaikan. Nah, yang kedua adalah sikap simpatik. Apa itu sikap simpatik? Suatu keadaan di mana kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, tolong menolong itu wujud dari rasa simpatik. Contoh, kita menjenguk teman yang sakit. Nah, sebelumnya kita merasakan penderitaan mereka. Nah, kita kemudian menjenguk dan membantu menyembuhkan, atau paling tidak membantu apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan kesulitan mereka. Kemudian ketika teman kita jadi juara, nah kita juga merasakan kebahagiaannya. Nah, kita juga memberikan ucapan selamat. Kemudian ketika ada teman yang kesulitan, kita merasakan kesulitan mereka, maka kita pun akan berusaha membantu kesulitannya ya. Jadi tolong menolong itu wujud dari rasa simpati. Nah, simpati itu melakukan sesuatu untuk orang lain dengan menggunakan cara yang baik dan benar. Nah, mana yang tidak benar? Contohnya, kita lagi ujian nih, kita bantu teman yang kesulitan, itu tidak benar ya. Kemudian ada teman kita pingin makanan, tapi kita mengambilnya tanpa izin untuk teman kita karena kita mau bantu dia. Nah, itu juga tidak benar. Maka lakukanlah cara simpatiknya dengan cara yang benar.
Nah, gimana cara menumbuhkan rasa simpatik? Pertama, kita memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain. Ketika kita punya teman, sahabat, maka kita akan selalu ada di saat senang dan susah. Oleh karena itu, kita haruslah menjadi orang yang pertama yang tahu kesulitan dia dan segera membantunya. Yang kedua, menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Allah melarang kita berburuk sangka. Kita tidak boleh menganggap rendah atau orang lain. Nah, sebaliknya kita harus berbaik sangka. Dengan berbaik sangka, kita akan mudah mengenal dan menumbuhkan rasa simpati kita. Yang ketiga, mendengarkan cerita teman dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau mendengarkan cerita teman, dengarkanlah baik-baik. Jangan dengerinnya sambil matanya ke mana-mana. Jadi teman merasa tidak didengarkan, ataupun dengerin sambil main HP. Tentu temannya merasa tidak diperhatikan, sehingga tidak lagi timbul rasa simpati pada teman kita. Nah, baiklah, baik kita simpulkan bahwasanya dalam kehidupan kita hendaknya kita memiliki sikap toleransi dan simpatik terhadap lingkungan yang berada di sekitar kita. Baik, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.